Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ainun Nadira, NIM 114, kelas 3D, Pendidikan Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi, di mana ada beberapa tahapan normalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, pendekatan basis data. Pendekatan basis data itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah objek. Objek adalah pendekatan berbasis objek yang direlasikan oleh sebuah relasi dan harus diterjemahkan ke dalam bentuk tabel. Contohnya adalah tabel IRD. Nah, seperti gambar berikut, ini adalah contoh dari objek. Nah, yang kedua adalah record. Pendekatan berbasis record atau tabel. Contohnya yaitu adalah tabel. Nah, untuk yang pertanyaan kedua adalah tabel universal. Tabel universal merupakan tabel yang tidak normal karena terdiri dari semua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, ini contohnya. Pada bentuk terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, yaitu ada 3, insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Nah, untuk yang ketiga, untuk soal ketiga, bentuk normal tahap pertama atau 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika hanya setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Syarat-syarat tabel 1NF. Yang pertama adalah atribut harus bernilai atomik atau tidak bernilai ganda. Yang kedua, menambahkan atribut yang diperlukan, khususnya calon primary key. Caranya dengan menghapus atribut yang tidak diperlukan. Relasi. Relasi disebut sebagai 1NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Jika seluruh atribut relasi bernilai atomik atau atomic volume, jika seluruh atribut, yang kedua, jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal atau single volume. Yang ketiga, jika relasi tidak memuat set atribut berulang, dan yang terakhir, jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama. Nah, ini adalah contoh dari bentuk normal tahap 1, tahap pertama atau 1NF. Pada data sebelumnya, data belum normal. Ini dikatakan belum normal. Sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Nah, jika diubah menjadi 1NF, maka seperti ini hasilnya. Baik, kita lanjut yang ke soal nomor 4, yaitu bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Nah, begini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Normalisasi kedua ini suatu relasi memenuhi relasi kedua jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang ke nomor 5. Bentuk normal tahap ketiga 3NF atau BCNF. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal
normal kedua atau 2NF, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Nah, seperti ini contohnya. Untuk normalisasi ketiga 3NF ini, suatu relasi memenuhi normal ketiga jika hanya relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitive fungsional dependence kepada kunci utama atau primary key. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang tahapan-tahapan normalisasi. Jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang atau salah, mohon maaf selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.